Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, dan di dalam bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Ramadan. Maka dengan berkumpulnya kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya kita harus bersyukur atas hal ini. Karena tidak semua orang bisa berkesempatan seperti kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk terkumpul dalam dirinya banyak keberkahan. Maka oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda yang mulia, suri tauladan kita, kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, materi saya apa Mas Naji? The way of hijrah. Gitu. The way of hijrah. Jadikan hijrahmu lebih bermakna. Mungkin kita mulai materi ini dengan satu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan kepada kita, atau mungkin bukan satu tapi ya cukup satu saja kayaknya. Satu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan kepada diri kita semua. Sudah sejauh manakah kita hijrah? Itu pertanyaan besar dalam diri kita. Sudah sejauh manakah kita hijrah? Makanya di jargon mana? Jargon ini ya, hijrah dengan ilmu. Hijrah dengan ilmu. Dalam artian, ketika seseorang itu sudah memantapkan dirinya untuk hijrah, atau sebelum itu kita harus tahu dulu makna hijrah. Hijrah itu kalau zaman dulu ya berarti dia harus meninggalkan apapun untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Meninggalkan apapun untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Maka ketika seorang sudah mantap untuk mencintai Allah dan Rasulnya, pasti dia harus mengorbankan sesuatu atau banyak hal. Ya, sesuatu atau banyak hal. Cinta yang tanpa pengorbanan itu akan terasa hampa. Kalau kita mengaku cinta, tapi kita nggak mengorbankan sama sekali, nggak ada usaha sama sekali, rasanya seperti tidak mencintai, kan gitu. Kita ngaku cinta kepada orang tua kita, ngaku cinta kepada ibu kita, ngaku cinta kepada ayah kita, tapi tidak ada satu hal yang harus kita korbankan untuk kepentingan mereka. Tidak ada satu hal yang harus kita korbankan untuk kebahagiaan mereka. Maka perasaan kita tidak ada yang istimewa. Maka untuk mendapatkan nikmatnya cinta Allah dan Rasulnya, itu harus ada sesuatu yang kita korbankan. Di antara kita semua yang duduk di sini, juga teman-teman akhwat yang di atas, ketika sudah mantap mulai berubah. Yang dulu mungkin nggak berhijab, sekarang mulai berhijab. Teman-teman laki-laki yang dulu biasanya nongkrongnya di warung kopi, sekarang coba nongkrong di masjid musola. Ya. Yang dulu buka HP game online, sekarang buka HP, buka mushaf.
Yang dulu mungkin nggak pernah sholat, sekarang sudah mulai menata kembali sholatnya. Saya yakin semua dari kita ketika memantapkan diri untuk berubah itu, pasti ada hal-hal yang kita korbankan. Entah itu lelah kita yang memang harus kita berikan, ya, fisik kita yang harus kita korbankan, atau mungkin harta kita yang kita korbankan. Sing teko lamongan, ya, nang kene ya gak numpak angin gitu ya. Lamongan rene ya numpak sepeda motor ya ana bensin nih kan gitu. Nek numpak angin lah kayak Nabi Sulaiman ya, gitu. Jadi dari Lamongan ke sini naik motor, dari Surabaya ke sini naik motor. Ada yang dikorbankan hartanya, ya, dia harus beli bensin, ya, dan seterusnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke pertanyaan besar tadi, sejauh manakah kita hijrah? Sejauh manakah kita hijrah? Ini harus kita tanyakan pada diri kita. Kita sudah berapa lama sih berubah kayak gini itu? Sudah berapa lama kita memantapkan diri untuk mulai mencintai Allah dan Rasulnya? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun mungkin? Sepanjang waktu itu kita harus terus kita tanyakan pada diri kita. Dikoreksi, dievaluasi. Aku wis setahun mulai berubah. Saiki aku wis iso opo? Aku wis lapo wae. Di sini nggak ada yang nggak bisa bahasa Jawa kan? Bisa bahasa Jawa semua ya? Ya, insya Allah paham ya. Aku nih ambil hari 6 bisa nih nggak bahasa Jawa ya, jadi rada enak gitu ya, biar akrab. Ya, jadi selama 1 tahun kita koreksi. Saya selama 1 tahun ini sudah bisa apa? Ngajine ya, ngajine maca Qur'ane cik apa namanya? Tidak lancar ya. Atau sudah lumayan dari awal-awal dulu. Amal ibadah apa yang sudah sekarang kita mulai rutinkan? Sholat 5 waktu ya alhamdulillah. Sholat rawatibnya apakah sudah? Sholat sunnahnya apakah sudah? Tilawahnya, baca Quran apakah sudah? Kita harus evaluasi, kita harus koreksi ya. Bukan hanya itu, kita juga harus mengkoreksi dalam segi ilmu. Orang yang hijrah 1 tahun dengan orang yang sudah hijrah 4 tahun dalam segi ilmu harus beda kualitas. Harus beda kualitas. Karena diantara ciri orang yang mulai mencintai Allah dan Rasulnya, dia pasti semangat untuk belajar menuntut ilmu. Cara Jawane ngaji. Jadi kalau kita ngaku aku hijrah tapi tidak ngaji di rasa-rasen. Ayo ngaji, wis kapan-kapan aja gitu. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi semangatnya. Ya. Makanya hijrah itu dengan ilmu. Hijrah dengan ilmu. Kalau hijrah dengan ilmu, maka kita butuh untuk mencari ilmu terus. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan besar tadi kita harus tanyakan pada diri kita. Sudah sejauh mana kita hijrah? Sudah sejauh mana kita hijrah? Sebelum saya menjelaskan beberapa tips atau beberapa langkah yang kita lakukan dalam hijrah ini, ya, ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwasanya kalau zaman dulu, ya nggak dulu banget sih ya, mungkin zaman Mas Najee SMP mungkin ya, saya kira apa kuliah mau nikah. Oh alhamdulillah mau nikah katanya. Baik, mungkin zaman Mas pembawa acara ini masih SD atau SMP gitu ya, itu ngaji itu masih jarang. Ngaji terus yang hadir seumuran kita semua ini, yang hadir umuran ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun, itu jarang sekali, kecuali di tempat-tempat tertentu saja. Dan informasi nggak seperti hari ini, masih pakai SMS lain sebagainya. Ya.
Nah, ketika di zaman itu kemudian zaman terus berubah. Akhirnya fenomena semangat untuk ngaji ini pun semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Ditambah dengan teknologi semakin canggih. Ya. Dari dulu zaman SMS sudah mulai ada WA, ada Facebook, tambah Instagram, Twitter, Telegram, macam-macam, YouTube. Akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah hijrah ini seperti agak kehilangan maknanya. Agak kehilangan maknanya. Kenapa? Karena hijrah itu seperti jadi tren hari ini. Itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Maka harapan kita semua, hijrah ini bukan sekedar tren. Bukan sekedar yang biasanya pakai jeans sekarang pakai sirwal, yang biasanya pakai celana pendek sekarang pakai sarung, gitu. Bukan sekedar yang dulu kaosan sekarang pakai baju koko atau pakai kurta atau pakai gamis. Ya, bukan dulu pakai topi sekarang pakai songkok, atau yang dulu pakaiannya nggak pakai kerudung sekarang boleh berhijab. Bukan hanya sekedar penampilan. Kalau kita batas hijrahnya masih hanya sebatas penampilan, maka kita masih ikut tren-tren saja. Maka boleh kita ikut penampilan seperti itu, tapi juga harus diimbangi dengan usaha kita untuk belajar, untuk ngaji dan juga beramal. Ini yang perlu saya singgung pada kesempatan pagi ini. Tapi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun realita yang ada tentang masalah hijrah, tentang masalah berubah, ya, masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun realita yang terjadi, tapi konsepnya tetap sama. Konsepnya tetap sama. Kenapa? Karena pikiran utamanya masih sama. Pikiran utamanya gimana berubah menjadi yang lebih baik. Maka kalau pikiran utama itu masih tetap sama, konsepnya juga masih sama. Meskipun covernya sudah agak berubah-berubah. Baik, maka di sini saya sampaikan, karena judulnya tadi The Ways of Hijrah, The Ways, way tambah S, itu jadi jamak gitu ya Mas Ubed ya. Kalau dalam nahwu kan dari jamak ya, nahwu bahasa Inggris. Ini mungkin jamak taksir atau jamak apa gak tahu. Jadi the ways of hijrah, jalan-jalan menuju hijrah. Ada beberapa tahap yang perlu kita pahami, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah hijrah, sebelum kita melangkah ingin berubah, pasti akan timbul pertanyaan, mungkin yang baru gitu ya. Kalau yang sudah pemain lama atau sudah kawakan sudah ini ya. Tapi yang masih baru akan bertanya-tanya, saya hijrah ini mulai dari mana? Ya, hijrah ini mulai dari mana? Maka kita katakan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini kita mulai dari hati kita. Dimulai dari hati kita. Kita buat hati kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat hati kita sadar bahwasanya kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita buat hati kita ini sadar bahwasanya hidup kita ini tidak kekal dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus buat seperti itu. Kita harus tanamkan dalam hati kita seperti itu. Ya. Maka semuanya dimulai dari hati. Semuanya dimulai dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sudah hafal semua hadisnya. Amal-amal tergantung niatnya. Di mana letak niat? Letak niat di hati. Maka kita ketika mau berproses ya dalam berubah ya, maka yang harus kita tata adalah hati kita yang pertama. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu nggak ngelihat style kalian, nggak ngelihat fisik kalian, nggak ngelihat orang ini tampan, cantik, jelek atau standar, nggak ngelihat seperti itu. Tapi kata Allah, kata Rasulullah SAW, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat kepada hati kalian. Ketika kita ngomong saya mau berubah, Allah lihat hatimu jujur nggak? Kalau kamu ngomong saya mau berubah karena sebab hal lain, karena sungkan, karena ajakan pacar, naudzubillah ya, semoga tidak ada yang seperti itu. Ya. Karena apa namanya? Hal-hal yang lain. Ya. Tidak menata hatinya, maka hal seperti ini akan rawan dia akan kembali lagi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk ketika sudah mulai maju untuk berbuat baik untuk kembali. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalau dalam perang, kalau sudah maju ngadepi musuh jangan mundur. Fatanqalibu khasirin, kalau kalian mundur kalian akan merugi. Makanya ketika kita mau berubah, tata dulu hati. Wah, apakah nggak boleh berarti kita diajak teman untuk ngaji? Boleh, siapa yang mau ngomong nggak boleh? Tapi hanya saja ajakan itu hanyalah pemantik. Ya, ajakan itu hanyalah pemantik. Ya. Nah, kalau dia pemantik, kemudian apinya sudah ada. Pertanyaannya, apakah mungkin api itu akan hidup terus kalau kita biarkan? Pasti akan ada saatnya dia akan redup dan mati. Nah, kalau misalkan tidak ada pemantik yang kita buat sendiri, ya, tapi pemantik itu harus dari orang lain. Nah, kalau orang lain itu sudah nggak ada, siapa yang akan memantik kita supaya api semangat kita itu kembali? Maka oleh karenanya, sambil diajak teman, kita itu tata hati. Jangan cuma ngandoli koncone. Ya, jangan cuma ngandoli koncone. Ya. Misalkan ingin ngaji. Biasanya kalau nggak satu geng nggak enak. Kamu melok ngaji tak Kak? Kok ya aku gak iso? Ya wis aku gak iso wis. Nah, itu kebiasaan seperti itu. Kenapa nggak kita bilang gini? Kamu melok ngaji tak Kak? Sepurane aku gak iso. Ayo melok gak apa-apa. Kenapa nggak kita seperti itu? Kenapa kita harus yang ngomong, ya wis aku gak melok nih ngono. Kenapa kok kita harus ngomong seperti itu? Kenapa kita gak mau menjadi pemantik bagi orang lain? Kenapa kita harus selalu menjadi api yang dihidupkan oleh orang lain? Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menata hati ini penting. Menata hati ini penting. Masih timbul pertanyaan. Ustadz, gimana cara nata hati ini? Nek benda nek ketok moto gampang tatanane. Ya ditoto ini ya, ditoto rapi, ini kan gampang. Ini masalahnya hati, Ustaz. Ya. Masalahnya perasaan. Perasaan itu kadang terungkapkan, tapi ada suatu terpendam yang tidak bisa diungkapkan. Jadi perasaan itu sulit diatur. Ya. Perasaan sulit diatur. Ya. Makanya para ulama salaf dulu mengatakan, ya, tidak ada satu hal yang lebih sulit aku perbaiki melebihi niatku supaya ikhlas dalam melakukan amal. Kenapa? Karena nata hati itu sulit memang. Nata hati sulit. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya kita menata hati? Maka kita katakan, kita butuh waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Kita butuh waktu untuk menyendiri. Karena hiruk pikuknya dunia ini sering membuat kita lalai. Ya. Makanya dalam ayat Al-Quran sering disebutkan, dunia itu sifatnya apa? Lahwun, la'ib, ya, senda gurau, permainan. Karena kenapa? Dunia itu melalaikan. Ya, dunia itu melalaikan. Maka kita butuh waktu untuk menyendiri. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita di bulan Ramadan ada waktu untuk iktikaf.
Ada waktu untuk itikaf. Itu adalah salah satu sarana kita untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Merenung, diam, dan dalam hati kita terus sugesti hati kita, ya. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini benar-benar tertata. Ya Allah, saya ingin bertobat, ya Allah, saya ingin kembali, ya Allah, saya ingin berubah, tidak seperti dulu lagi. Kita butuh waktu-waktu seperti itu. Ya. Kita butuh quality time. Ini cara arek kekinian ya. Quality time dengan Allah Subhanahu wa taala. Quality time gitu ya. Ya, ambek konco no quality time. Ambek keluarga no quality time. Ya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kita harus kita berikan waktu. Ya. Harus kita buat quality time kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Nah, ini yang jarang kadang yang jarang. Ya, ini bukan berarti kita nggak boleh kumpul-kumpul, ya boleh. Ya, kumpul-kumpul boleh. Ya, tapi paling nggak coba kita jadwalkanlah dalam seminggu. Hari apa kira-kira yang sampean itu nggak ada jadwal dengan teman, nggak ada jadwal dengan keluarga, nggak ada jadwal dengan siapapun. Maka di situ kita coba merenung sendiri. Ya, merenung sendiri. Ojo nyekel HP ya. Merenung sendirinya nyekel HP, wis arahe beda kok ya. Ditele HP nih, ya, ditele HP nih. Ditaruh di tempat yang sejauh-jauhnya. HP ditaruh merenung. Nek ngerenung kok HP bahaya, teman. Jadi merenung itu kita menata hati kita. Nah, yang utama adalah kita merenung ketika sepertiga malam terakhir. Itu afdal auqat ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Seafdol-afdolnya waktu kita bersama Allah itu adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Makanya dalam hadis, ya, bahwasanya ketika malam itu tinggal sepertiga yang terakhir, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalallahu, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Di malam apapun, terutama di Ramadan ini. Kalau Ramadan yang turun bukan cuma Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, bahkan para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha fi lailatul qadar. Maka lebih afdol, lebih utama. Ya, maka di situ kita selesai sholat 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian kita duduk merenung, ya, menyendiri, ya, menata hati kita, menyesali dosa-dosa kita. Itu penting. Kita harus punya quality time bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, sampai jam berapa saya? Boleh tukar mic kan? Sakit di sini. Sakit ya, mic-nya menyakitkan sebenarnya. Mohon maaf ya, sakit di telinga. Baik. Jalan yang kedua, langkah yang kedua, ya. Setelah kita menata hati, setelah kita memiliki waktu-waktu khusus bersama Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang kedua ketika kita mulai berubah adalah merubah lingkungan. Ini bukan seperti yang mungkin ada yang tergambarkan, merubah lingkungan ini berarti apakah kita harus merubah peradaban, berubah masyarakat dan lain sebagainya. Enggak terlalu seperti itu. Merubah lingkungan ini adalah merubah lingkungan kita. Merubah lingkungan adalah merubah lingkungan kita. Saya yakin dari kita itu pasti punya teman yang macam-macam. Sampean, saya juga sendiri punya teman yang macam-macam. Punya lingkungan komunitas yang macam-macam. Ya. Ada yang mungkin komunitasnya anak motor, ada yang mungkin komunitasnya anak musik, ada yang komunitasnya mungkin anak apa ya, anak pramuka gitu ya, mungkin ya anak pramuka, atau anak yang suka naik gunung, literasi, atau apapun lah komunitas. Kemudian teman juga ada macam-macam.
Ya. Teman ada macam-macam. Nah, maksudnya kita merubah lingkungan kita ini adalah kita sudah mulai sedikit demi sedikit menfilter teman-teman. Bukan berarti kita menjauh sama sekali, enggak. Ya. Bukan berarti seperti itu, ya. Akan tetapi ketika kita mau tambah teman baru, usahakan tambah teman baru yang soleh. Ya. Nah, teman lama diapain? Gitu. Ya, teman lama ya tetap dibuat teman gitu ya. Masa dibuat istrian gitu. Ya, jadi teman lama diapain? Ya tetap dibuat teman. Ya. Tetap dibuat teman. Tapi ada hal yang perlu kita sampaikan, ada hal yang perlu kita tahu. Teman itu kalau saya memandangnya itu ada 3. Ya, ini pandangan pribadi ya. Nanti teman-teman boleh tidak setuju gitu. Tidak setuju, boleh mengkritik. Tapi pandangan pribadi saya mengamati fakta sosial gitu ya, kalau kata Mas Adi ya kan. Fakta sosial. Teman itu ada 3. Yang pertama, ada teman yang baik yang soleh. Ya. Teman yang baik yang soleh. Apa yang maksud teman yang baik yang soleh? Teman yang baik ini ya, dia kalau ngajak itu nggak pernah ngajak-ngajak hal-hal yang berbau apa ya? Berbau maksiat, berbau dosa, atau tidak pernah mengajak hal-hal yang anfaedah gitu ya. Atau dia selalu dekat dengan masjid, dia dekat dengan kajian, dia dekat dengan ibadah. Nah, ini teman-teman yang soleh, yang mana teman-teman seperti ini yang kita harus pertahankan persahabatannya. Kita harus pertahankan. Iya. Ustaz, tapi teman itu wataknya macam-macam, Ustaz. Dia soleh bener, tapi nyinyir ya misalkan. Ya, wedok iki biasane nek lanang gak ono sing nyinyir insyaallah ya. Tapi wedok biasane dia soleh nggih, soleh Ustaz. Dia ya suka ke kajian, dia suka ibadah, tapi ini kulo Ustaz nyinyir ngoten. Ya, nyinyir ya, suka nyinyir gitu ya. Maka kita katakan manusia itu tidak ada yang sempurna kan itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka mungkin teman kita memiliki kelebihan, tapi di sisi lain pasti ada kekurangan. Ya, maka kita manfaatkan kelebihan dia dan coba kita maafkan, dan kalau bisa kita nasihati masalah kekurangan dia. Jangan karena kekurangan itu kemudian lantas kita tinggalkan, kita lepaskan, kamu dan aku sudah end gitu. Jangan seperti itu. Ya. Sudah selesai, kita putus hubungan. Ya, tak blokir kamu gitu. Enggak usah, jangan gitu. Ya, tetap dijaga. Tetap dijaga. Ya. Tapi enggak perlu yang terlalu dekat gitu ya. 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 Makanya pepatah Arab mengatakan ahbib habibaka. Ya. Ahbib habibaka dauman ma fa'asa an yakuna baghidaka yauman ma. Ya. Cintailah orang yang kau cintai itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang paling kau benci. Ini tadi kayaknya banyak quotes gitu ya. Waduh iya, luar biasa. Luar biasa ya. Pulang bisa nulis buku ya. Tapi ini pepatah mengatakan seperti itu. Ahbib habibaka dauman ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kau benci. Maka kita tetap jalin silaturahim ya, ketika kita bertemu ya kita salam, kita salaman ya. Kalau mungkin sudah agak lama ya boleh kita peluk ya, kita cipika-cipiki dan sebagainya. Ya. Kita cium keningnya, itu kalau orang Arab tradisinya gitu ya. Nek orang Indonesia gak dicium keningnya tapi cipika-cipiki ya. Ya, pokoknya bentuk penghormatan, bentuk apa namanya? Bentuk kedekatan. Teman yang seperti ini usahakan kita pertahankan. Usahakan kita pertahankan. Yang kedua, ada jenis teman itu. Ya, jadi jenis yang pertama ini
Kalau ada teman masa lalu yang seperti itu kita pertahankan, dan untuk masa depan kita cari yang seperti ini gitu. Ada jenis teman yang kedua, itu jenis teman yang nakalnya kebangetan. Nakalnya kebangetan itu gimana? Dia nakalnya bukan nakal pribadi, nakalnya mesti ngajak jamaah. Itu nakalnya kebangetan. Masih geng ya. Model-model seperti Mas Naji ini kalau nakal, wah ini bisa mengajak banyak orang ini. Wajah sampai nakal ya Mas Naji ya. Tak wasi terus. Ya. Jadi dia yang nakalnya kebangetan. Jadi nakalnya nggak mau, dia nakal sendiri nggak mau. Ya nyun sewu, mohon maaf ya misalkan. Kati mendem misalkan. Mendem ngombe dhewe gak gelem. Mesti ngejak koncone. Ayo tak traktir wis ta, gak apa-apa tak bayari. Rokoknya aku sing kei. Misalkan. Dia nggak mau sendirian. Kenapa? Kalau sendiri terasa sepi, nggak enak. Ya, ya mirip sifat setan berarti ya. Mau masuk neraka diajak temannya. Ya. Maka ada teman seperti ini ada. Ya, ada teman yang seperti ini. Dan dia kalau dalam satu kelompok, dia pasti akan memberikan warna. Dia nggak bisa diwarnai. Ataupun kalau bisa, harus orang yang lebih kuat. Tapi kita itu bukan orang yang lebih kuat dari dia. Kalau kita gombol dia pasti terwarnai, pasti. Ya. Kecuali kalau kita bisa mewarnai, kita bisa menguasai keadaan dalam satu tempat nongkrong itu, nggak masalah. Tapi dia itu ketika kita duduk kita pasti akan terwarnai. Ya, kita pasti akan terwarnai. Sudah macam-macam yang ucapan-ucapan kotor. Pikiran-pikiran liar gitu ya. Itu pasti merasuk ke kita dan kita sedikit banyak terwarnai. Ya. Maka temannya seperti ini sebaiknya dijauhi. Iya, sebaiknya dijauhi. Dan insya Allah teman seperti ini nggak banyak kok. Teman seperti ini nggak banyak. Jadi kita nggak bakal rugi kalau meninggal seperti ini. Gitu. Cuma mungkin ya kita akan mendapatkan sedikit fitnah lah misalkan. Karena dia ini memang kompor gitu ya. Kompor. Makanya kalau kita menjauhi dia pasti ngompori temannya. Arek iku lho saja ngaji saiki gak tau lungguh-lungguh, gak tau congkrok mana misalkan. Pasti ngompori lainnya pasti itu. Ya biasa kita tetap berbuat baik dengan teman yang dia kompori tadi, tapi sama dianya ya sepurane gitu ya. Nah, teman seperti ini dijauhi karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya teman yang buruk itu seperti kakiril haddad. Kiril haddad itu tukang pandai besi. Ya. Tukang pandai besi atau pandai besi itu minimal kalau kita tidak kena percikan api kita pasti dapat bau yang tidak enak. Bau asap. Ya. Jadi nggak ada baiknya sama sekali. Kita duduk terwarnai, ya. Dan ketika kita duduk lebih banyak mudaratnya, ya. Maka lebih baik dijauhi saja. Yang ketiga adalah sampai jam berapa Mas Naji? Jam 11 ya. Jam 11 temenan entah. Jam berapa? 10.30. Jam berapa? Ada yang tahu? Dilihat andanya tolong ya. Iya nanti diingatkan ya. Taib. Yang ketiga adalah teman yang cuma ikut warna pergaulan saja. Jadi ono konco sing modele iku areke seperti tidak punya pendirian. Manutan. Katutan. Dan semisalnya. Jadi ini gombol konco sing api melok grutuk-grutuk nang masjid. Anak buah. Gombol arek sing nakal ya grutuk-grutuk nang kafe misalkan ya. Nang karaokean macam-macam. Ya, jadi ada yang teman yang seperti ini. Teman yang seperti ini kalau level kita berada di atasnya maka kita dekati terus. Kita dekati terus. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika sahabat Ali diperintahkan untuk maju memerangi orang-orang Khaybar
Yahudi Khaybar. Maka Rasulullah mengatakan, inzil bisahatihim fad'auhum ila syahadati la ilaha illallah. Ali, kamu datang ke sana, ya teriaklah di depan benteng mereka, ajak mereka bersyahadat. Ya. Ya. Ajak mereka bersyahadat. Ya. Karena sungguhnya satu orang yang dia mendapat kebaikan dari tanganmu khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu harta paling berharga di zaman itu. Harta paling berharga. Ya. Jadi sebuah kebaikan yang besar. Maka teman-teman yang seperti ini yang bisa kita warnai. Kalau kita duduk dengan dia, pasti kita mewarnai dia. Maka kita dekati saja terus. Kita komunikasi, kita jalin komunikasi dengan dia. Siapa tahu dia bisa dapat hidayah melalui tangan kita. Jangan dijauhi. Ya. Jangan dijauhi. Meskipun dia kadang gumbul ambil sing nakal. Ya. Tapi kalau ketika bersama kita diajak sholat mau, ya tetap ya kita ajak dia. Ya. Karena sejatinya dia masih kebingungan ya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga. Nah, ini tentang yang kedua ya. Yang kedua yaitu kita merubah lingkungan kita dengan memilih dan memilah teman. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau kita sudah mantap, sudah menata hati, sudah memilih teman, memilah teman, maka berusahalah untuk datang ke tempat kajian. Usaha ngaji. Ya, ngaji ku gak kewajibannya santri tok. Jadi orang yang ngaji pasti santri, tapi santri belum tentu ngaji. Itu penting. Jadi sampean duduk seperti ini ngaji atau duduk di tempat lain ngaji, sampean santri. Karena santri itu julukan untuk orang yang ngaji. Tapi nggak mesti santri itu ngaji. Kadang ono santri mondok tapi wae ngaji mesti kelemput. Ya mbuh ngopi nang ndi gitu ya, ditinggal ngopi dan lain sebagainya. Maka kita ini ketika sudah memantapkan diri untuk hijrah, maka datanglah ke kajian. Di sana ada rahmat Allah, di sana ada ampunan Allah, di sana ada keberkahan, di sana ada doa malaikat, di sana ada istighfarnya makhluk hidup yang ada di semesta. Untuk siapa? Untuk orang yang mau ngaji. Ya. Maka kalau kita sudah mantap berubah, maka datang ke kajian. Paksa diri, kita harus berkorban. Gitu ya. Kita harus berkorban. Yang biasanya jam-jam segitu sinetronnya tayang, apa saya sing booming? Ikatan cinta. Buang ikatan cinta, kita datang ke kajian. Ikatan ngaji. Itu luar biasa. Bikin ikatan ngaji. Ya. Sinetron paling sing wedok, nek lanang ya gak lah. Masuk lanang sinetron ya. Gak pantes gitu. Genji. Taib. Ya, karena dalam hadis yang sudah masyhur kita dengarkan, ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam rumah Allah dia mempelajari Al-Qur'an kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan diliputi oleh malaikat. Iya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Terus kita itu dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Ya, baik. Kurang 10 menit. Baik. Nah, untuk ngaji ini, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini tuh juga butuh strategi. Ya, ngaji itu butuh strategi. Kita hijrah mungkin sudah berapa tahun? 4 tahun. Tapi pernah nggak kita berpikir, aku ngaji kok gini-gini aja gitu ya. Ngaji kok nggak ada perubahan signifikan. Ket biyen kok senengane ndelek ngaji tabligh akbar yang temanya nikah muda. Kenapa kok seperti itu? Kenapa nggak cari tabligh akbar yang temanya adalah mati muda bisa, tapi yang temanya mungkin mati muda. Tapi yang temanya
ya ini contoh yang terpengaruh ini ya. Tapi yang temanya misalkan sehari menghafal 1000 kosakata bahasa Arab. Iya, coba tingkatkan kualitas ngaji kita. Masa dari dulu nikah muda, nikah muda, nikah muda. Kitanya nggak nikah gitu kan. 4 tahun ngaji nikah muda tapi nggak pernah nikah. Nah terus untuk apa ilmu nikah mudanya itu? Ya ini malah apa namanya buat baper saja itu ya, buat baper saja. Maka cari pengajian yang berkualitas. Dalam artian berkualitas itu untuk kita bertahap. Ngaji awalnya baru hijrah setahun 2 tahun tabligh akbar, kajian umum, tema-tema yang asik-asik kan gitu, ya. Ya tema-tema yang ya seru-seru lah kayak gini gitu ya, the ways of hijrah, mengenal Allah lebih dekat. Ya, terus yang lainnya lah, tema-tema yang asik. Mulai 3 tahun, saatnya saya berubah. Ya. Saya mulai coba ngaji 1 kitab sampai khatam. Makanya tadi yang disebutkan kita punya program ngaji kitab. Ngajinya kita itu enggak, kalau ngaji itu enggak ada yang ngaji tematik. Kita ngajinya suka kitab. Karena itu lebih apa ya? Lebih membuat anak itu berproses dalam ilmu. Ya. Jadi ngajinya coba ngaji kitab ya. Ditingkatkan lagi. Sekarang sudah mulai bahasa Arab. Ya, bahasa Arab dan seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Jadi kita harus terus meningkatkan ilmu kita. Sampai jam berapa? 10.15. Kemudian saya cepatkan yang keempat, ya. Fokuskan kalau awal-awal hijrah, fokuskan pada sholat dan Al-Quran. Itu penting. Ketika kita awal-awal hijrah, fokuskan pada sholat dan juga Al-Quran. Ya. Karena di situ sholat ya adalah qurratu ainil mu'min, ya, tempat yang mana di situ orang mukmin bisa merasakan kenikmatan iman, dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang mana kalau kita sering baca kita akan sering mentadabburinya dan hidayah Allah masuk lewat situ. Yang kelima, ketika kita sudah mantap hijrah kita harus tahan banting. Ya, tahan banting. Ya. Dibanting di atas kasur, di atas matras, di atas lantai rasanya sama. Itu tahan banting. Tapi ini dibanting di atas kasur biasa, di atas matras masih kesakitan, itu belum tahan banting. Maka kita harus tahan banting. Kenapa harus tahan banting? Karena ketika kita hijrah pasti ada halangan, rintangan dan sebagainya. Nggak mungkin kita hijrah mulus-mulus saja. Ya, misalnya sudah kerja, aku ben gak sembahyang, iku gajiku dukur. Saiki aku mulai sembahyang loh di PHK. Ya, ada saja ujian, ada saja cobaan. Ya. Maka kita harus tahan banting dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Terkhusus lagi di bulan Ramadan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, saat yang kita tunggu-tunggu ya, sesi pertanyaan. Diperkenankan bagi yang mau bertanya. Untuk yang putra silakan angkat tangan, atau untuk yang putri? Yang akhwat bisa kirim chat via grupnya. Via grup, nggih. Jadi yang ikhwan bisa angkat tangan, yang akhwat bisa kirim pertanyaannya lewat via chat grup. Monggo dipersilakan. Ini satu pertanyaan. Ya. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, yaitu dari akhwat. Banyak fenomena orang yang sudah hijrah bahkan sampai pakai niqab tapi tiba lepas jilbab atau pakai jilbab pendek lagi. Ini beberapa teman saya ada bertanya biasanya karena ada orang yang nyeletuk gini. Katanya hijrah kok keluar sama cowok, katanya hijrah kok gibah, katanya hijrah
kok nggak bisa baca Quran. Katanya hijrah, tapi kok ditanya hadis aja gak ngerti. Katanya hijrah, tapi kok pacaran. Katanya hijrah, tapi kok gak hafal Quran. Mending akulah biasa-biasa saja, tapi paham agama. Daripada syar'i, tapi ditanya agama masih gak ngerti-ngerti. Nah ini berarti harus dibenarkan, ini pertanyaannya, ini berarti harus dibenarkan dulu ilmu dan akhlaknya baru pakai pakaiannya atau gimana? Atau karena mereka pakai jilbab pendek juga alasan karena mau benerin ilmunya dulu biar gak dibilang sok syar'i. Jadi mungkin yang ditanyakan ini ketika ada orang yang hijrah kemudian ada banyak fenomena yang lepas jilbab, niqab, cadar dan lain-lain karena kok gak hafal Quran, kok masih ghibah, kok masih ngerasani, kok akhlaknya belum baik dan lain-lainnya. Jadi yang harus dibenarkan dulu itu mungkin lebih kayak jilbabin hatinya atau jilbabin pakaiannya, mungkin gitu ya. Saya nangkepnya kayak gitu. Monggo Ustaz Danang. Ya, ini sering terjadi atau sering terdengar gitu ya. Jilbabin dulu hatinya, jangan jilbabin dulu rambutnya. Benerin dulu hatinya, baru benerin dulu penampilannya. Maka kita katakan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kesatuan. Iya. Kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Dan larangan yang dilarang Allah dan Rasulnya itu juga satu kesatuan. Tidak bisa kita pisahkan. Pertanyaannya, kalau perintah itu satu kesatuan, kalau larangan itu satu kesatuan, adakah orang yang bisa menjauhi seluruh larangan dan melaksanakan semua perintah? Tidak ada dan tidak mungkin. Tidak ada dan tidak mungkin orang yang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ya. Makanya dalam satu hadis disebutkan, ya, kalau misalkan di antara satu kaum itu tidak ada orang yang berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan hilangkan kaum tersebut dan Allah akan ganti dengan satu kaum yang mereka akan berbuat dosa dan memohon ampun. Karena manusia bukan malaikat. Ya. Manusia bukan malaikat yang tidak bersayap, tapi memang bukan malaikat. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh larangan. Ya. Maka kita katakan kaidah-kaidah semacam ini adalah muncul dari pemikiran yang salah. Maka kita harus benarkan dulu pola pikirnya. Kita harus benarkan dulu pola pikirnya. Tidak berarti kalau misalkan kita masih ghibah, ya, tidak berarti kalau kita masih melakukan suatu maksiat, kemudian kita nggak boleh jilbaban atau nggak boleh berhijab. Bukan berarti seperti itu. Ya. Tapi tentu dalam hati kita berusaha untuk berproses. Nah, proses itu diambil dulu yang mudah yang mana? Yang mudah yang mana? Kadang ada satu maksiat yang dia memang sudah tertanam selama puluhan tahun, dia sulit untuk dihilangkan. Ada satu maksiat yang dia baru tertanam 1-2 hari, maka dia mudah untuk ditinggalkan. Maka mana yang mudah untuk kita tinggalkan, maka kita tinggalkan dulu. Mana yang bisa kita laksanakan, maka kita laksanakan terlebih dahulu. Tentu dalam hati orang tersebut ada upaya, ada keinginan untuk tetap berusaha untuk berubah, untuk berusaha terus untuk memperbaiki dirinya, dan berusaha untuk selalu beristighfar dan bertobat ketika melakukan dosa tersebut. Bukan berarti malah bikin dosa tambahan. Kan gini logikanya. Misalkan kita pakai jilbab, kita pakai hijab yang syar'i, kita pakai jilbab, terus kita ghibah, kita dapat satu pahala, kita dapat satu dosa. Logikanya kan gitu. Pahala jilbab dan dosa ghibah. Berarti kosong-kosong atau satu sama. Jadi sama. Ya, 1 kurangi 1 jadi 0. Berarti 0. Kalau kita mau dihitung maka kita 0. Tapi kalau misalkan kita sudah ghibah
plus juga kita lepas jilbab. Maka tidak satu kurangi satu lagi, tapi satu tambah satu dalam rangka kemaksiatan, yaitu menjadi dua. Secara matematis dia sudah salah dalam berpikir, dan secara syariat juga sudah salah. Maka hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Maka kita berhijrah, kita berubah itu upayakan ya dari hal yang mudah dulu, ya dari hal yang mudah dulu, kemudian kita terus berproses, kita berusaha, ya. Dalam artian jalan sampai ketika kita sudah ganti penampilan, sudah kita mencukupkan dengan itu, ini juga salah, nggak boleh. Ketika kita sudah merubah penampilan, kita juga harus berproses, batinnya diperbaiki, ya, ibadahnya diperbaiki, maksiatnya dijauhi, terus berproses seperti itu. Dicari caranya, ya, dicari caranya dan seterusnya. Demikian, Allah Taala alam. Waktunya habis. Pertanyaan lagi. Waktunya habis ya. Iya. Satu lagi ya. Dari Ahwat lagi. Kenapa ketika berhijrah harus ada yang dikorbankan, dipaksa dan ditarget, dalam kurung kalau bisa. Jika saya tidak memenuhi target yang sudah saya buat, apakah saya boleh menghukum diri saya? Ya, jadi ingin berhijrah ada dikorbankan, ditarget atau dipaksa. Kalau misal tidak memenuhi target, apakah boleh menghukum dirinya sendiri? Jawabannya adalah boleh, selama hukumannya bukan hukuman yang dilarang oleh syariat. Ya, misalkan kalau saya hari ini nggak sholat rawatib, nggak sholat sunnah qobliyah subuh misalkan, maka saya akan beristighfar sebanyak 200 kali. Hukuman, iya hukuman. Apa kalau bahasa pendidikannya itu apa? Punishment, ya. Punishment. Reward and punishment. Ya. Dikasih hukuman buat dirinya sendiri, tapi hukuman-hukuman yang bagus gitu loh, bukan hukuman yang kalau saya nggak sholat qobliyah subuh maka saya akan loncat dari lantai 2 ke lantai 1 misalkan. Akhirnya kakinya patah, terus besoknya malah nggak sholat subuh gitu. Ya, maka boleh karena ini dalam rangka mendidik diri kita. Mendidik diri kita. Ini boleh ya, memberikan hukuman boleh ya. Sebagaimana dalam syariat Islam juga ada hukuman, ada yang namanya istilahnya al-hajr. Ya, al-hajr, ya, hukuman sosial. Tapi ini tentu dengan perincian yang sangat diperinci oleh para ulama. Ya, intinya adalah boleh selama hukumannya tidak menyalahi aturan syariat. Allah Ta'ala alam.